Banyak orang mengatakan dirinya sudah beriman, tapi tidak bisa membedakan antara beriman dan beragama. Beriman ya seperti yang dijabarkan oleh Rasul Paulus. Kita harus sungguh balik lagi, buka lagi, baca lagi, buka lagi, baca lagi. Kalau kita mendengar Injil hari ini, ada beberapa poin, tapi saya satu sampaikan yang mungkin aktual bagi kita semua, yang saudara bisa kerjakan, dan saya bisa lakukan. Ketika Yesus memberikan transfigurasinya, lalu kita mendengar suatu suara, ada suara dari dalam awan itu, yakni inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Orang yang benar-benar beriman akan mengerti apa yang kita baca hari ini dalam Injil. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Apakah dalam hidup sehari-hari kita sudah mendengarkan suara dia? Apakah kita memetik buah iman dari dengarkanlah dia? Memang kita semua mengatakan, ya cukup aku sudah beriman. Tapi juga banyak juga orang yang tidak memetik buah iman itu. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Hari ini Sabtu dalam pekan biasa yang ke-6. Kita terus diajak untuk menyempurnakan diri, terutama supaya kita semakin sempurna dalam firman-Nya. Sebab Ia berkata, hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu sempurna adanya di surga. Supaya firman yang ditaburkan dan kita dengar serta kita renungkan bukan hanya bertumbuh tapi juga berbuah banyak bagi sesama. Namun acap kali seringkali di dalam hidup sehari-hari benih itu justru tidak kita rawat dan kita pelihara sehingga dia tidak dapat berbuah. Karena itu atas segala dosa dan kelemahan kita, mohon belas kasih dan kerahimannya agar kita dilayakkan dalam peristiwa penyelamatan ini. Mari kita hening. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa sudi mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa, mari kita persembahkan seluruh intensi kita. Kita doakan bersama intensi saudara masing-masing, kita angkat dalam doa kolekta. Allah Bapa Raja Maha Mulia, terpujilah Engkau atas misteri penjelmaan putramu. Semoga lidah kami Kau penuhi dengan kata-kata baik, dan hidup kami Kau penuhi dengan cinta kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian tentang dirinya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman pula, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada,
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh mengikuti petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya. Ya Tuhan, aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terselami. Ya Tuhan, hendak memuji nama-Mu selama-lamanya. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karya-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karya-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Ya Tuhan, aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan keperkasaan-Mu. Dan mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Tuhan, aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sudah itu Yamba, Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini, baiklah kami dirikan tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling mereka, tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang-orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang-orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tak seorang pun dibenarkan Allah di hadapan Allah tanpa dia memiliki iman. Sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani. Mana dikatakan tentang apa itu iman. Banyak orang mengatakan dirinya sudah
beriman. Tapi tidak bisa membedakan antara beriman dan beragama. Beriman ya seperti yang dijabarkan oleh Rasul Paulus. Kita harus sungguh balik lagi, buka lagi, baca lagi, buka lagi, baca lagi. Kalau kita mendengar Injil hari ini, ada beberapa poin, tapi saya satu sampaikan yang mungkin aktual bagi kita semua yang saudara bisa kerjakan, saya bisa lakukan. Ketika Yesus memberikan transfigurasinya, lalu kita mendengar suatu suara yang ini menurut saya profetis sekali. Di situ dikatakan ada suara dari dalam awan itu, yakni inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Orang yang benar-benar beriman akan mengerti apa yang kita baca hari ini dalam Injil. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Apakah dalam hidup sehari-hari kita sudah mendengarkan suara dia? Apakah kita memetik buah iman dari dengarkanlah dia? Memang kita semua mengatakan, ya cukup aku sudah beriman. Tapi juga banyak juga orang yang tidak memetik buah iman itu. Ya kalau cuma iman, ya percaya, nggak perlu dibuktikan. Tapi apakah kita itu memetik dari iman yang kita imani itu? Kalau tidak, ya buat apalah. Seperti halnya Anda membeli sesuatu, Anda tidak dapat mengambil manfaatnya, buat apa? Anda beli semua itu, tidak ada gunanya. Ketika orang beriman, dia harus dapat memetik buah dari iman itu. Iman Ekaristi ini dahsyat sekali, dahsyat, sungguh dahsyat, saya sudah mengalami sendiri. Tetapi apakah Anda memetik iman Ekaristi itu? Kalau kita cuma, ya kan disuruh datang ke Ekaristi. Dengan 5 perintah gereja mengatakan sekurang-kurangnya hadiri perayaan Ekaristi hari Minggu. Apakah itu berarti tiap hari kita Ekaristi tidak ada gunanya? Siapa di sini di antara kita yang benar-benar memetik buah Ekaristi itu? Iman akan Ekaristi Anda petik apa enggak? Anda dapat apa? Kalau kita cuma dengar, aku senang sama misalnya Romo itu. Apa cepat? Loh, itu yang kau ambil buah-buah iman Ekaristi itu. Kita mestinya harus malu. Bagaimana para rasul setelah mereka juga tidak mengerti, mereka baru tahu. Oh, ini apa yang kita baca hari ini, yaitu iman akan Kristus, terutama dalam Ekaristi. Apakah kita sungguh-sungguh merasakan manfaat iman? Soalnya kalau ditanya, Romo sendiri apa? Merasakan dapat manfaat apa dari iman Ekaristi? Saya tidak muluk-muluk. Tiap hari saya boleh Ekaristi dan rayakan. Itu sudah aku petik. Kadang-kadang sering Yesus bekerja secara biasa-biasa saja. Tidak wow, tidak dahsyat begitu. Tidak selalu bentuk mujizat. Sampai hari ini sama sekali saya tidak pernah absen misa sehari pun. Itu bagi saya dahsyat. Sementara kesibukan begitu banyak. Sederhana sekali. Seperti Rasul Paulus. Apa sih upahku mewartakan Injil? Apa yang dapat aku petik dari iman mewartakan Injil? Kata Rasul Paulus apa? Sudah boleh mewartakan Injil aja, sudah upah. Kau mau cari apa lagi? Anda tiap hari bisa Ekaristi, itu buah iman yang dahsyat. Tidak semua orang bisa berekaristi setiap hari. Dan Yesus menghadirkan dirinya dalam Ekaristi ini sederhana. Dia tidak menghadirkan dengan hal-hal yang dahsyat. Tidak. Dia hanya hadir dalam sepotong roti yang kecil. Yang Anda bisa remes habis sudah. Lemah. Tidak ada kekuatan apa-apa. Tapi dia sendiri berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan beroleh hidup yang kekal. Kita belum petik. Karena iman itu akan dipenuhi hasil dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kata Rasul Paulus tadi, jelas dikatakan di sini dalam pada umat di Ibrani. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Hidup kekal belum kita beroleh, tapi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu. Jadi kalau kita bisa memetik dari buah iman akan Ekaristi, pastinya Anda tidak akan pernah takut mau mati besok, sekarang, berapa puluh tahun lagi. Apa yang menakutkan Anda? Karena Anda akan petik, meskipun kau nanti tidak bisa ceritakan. Kalau engkau sudah dibangkitkan, kau tidak bisa cerita sama anak cucu. Nggak bisa. Ya. Atau Anda ngimpiin terus ngatakan pada istri, suamimu, anakmu, cucumu, enak aku sekarang sudah di surga. Nggak ada. Iman yang Anda yakini secara pribadi, Anda akan petik secara pribadi juga. Saya akhiri renungan saya pagi hari ini dengan satu contoh bagaimana orang benar-benar harus memetik iman akan Ekaristi. Beberapa hari yang lalu saya misa di paroki, berjalan tiba-tiba ada 2 orang wanita setengah baya. Bapak kami hampir selesai, dia datang. Waktu itu saya ikut misa saja karena Romo satunya yang di sana yang bertugas misa, saya ikut misa hadir. Apa yang terjadi, Bapak? Bapak kami sudah selesai anak domba. Saya dibuat melongo. Karena apa? 2 wanita separuh baya tadi maju ke depan terima komuni. Bagaimana iman akan Ekaristi sama sekali tidak bertumbuh dan mengikat dia. Ekaristi mungkin hanya sekedar dilihat formalitas, aku datang kapan saja, waktu komini ya komini. Seperti itu kah iman? Dan tanpa rasa malu atau risih, jangan terima komini. Kemudian itu banyak terjadi di kota-kota. Atau bahkan setelah terima Ekaristi, komini suci, umatnya tinggal separuh. Udah kemana? Udah pulang semua, buyar. Orang macam gini tidak pernah mengerti bagaimana Yesus mengorbankan hidupnya. Dengan cara seperti yang ia katakan, nanti anak manusia akan menderita. Harusnya ketika kita bisa petik iman Ekaristi itu, sebetulnya apa saya kadang-kadang mau omong apa lagi dengan Ekaristi ini. Kalau Anda benar-benar tahu begitu besarnya Allah mengasihi manusia, luar biasa. Mau mengatakan dengan apa sudah nggak bisa lagi. Sungguh secara pribadi saya kalau Ekaristi sebetulnya ketika konsekrasi, cuma Anda nggak tahu apa yang ada di hati saya. Saya itu cuma bisa nangis. Begitu luar biasanya Yesus mengasihi aku, mengasihi Anda yang tiap hari buat dosa. Milikilah iman Ekaristi. Datanglah ke Ekaristi dengan iman. Ketika Anda mulai datang dengan iman, kuasa firman, kuasa Kristus, kuasa tubuh darahnya mulai bekerja dalam diri saudara. Dan itulah yang kita butuhkan kelak. Saya selalu mengundang bukan hanya umat, tapi juga para imam itu, sungguh-sungguhlah kamu merayakan Ekaristi. Jangan karena dikejar waktu, jangan karena takut diomongin orang misalnya kok lama. Kadang-kadang para imam harus jujur masih seperti itu. Takut mendapat komentar dari imam lain. Sehingga orang caranya supaya Ekaristi itu cepat dan mari selesai sudah. Ayo saudara-saudara terkasih, kita sungguh-sungguh menggali Ekaristi. Datanglah pada Ekaristi dengan iman. Maka kuasa Dia akan terjadi dalam hidup saudara seperti yang Allah katakan. Inilah putraku terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita perbarui iman kita ketika kita hadir dalam Ekaristi. Kita datang dengan membawa iman supaya kuasa Dia terjadi dalam hidup saya, hidup saudara, hidup para imam, hidup gereja Tuhan. Tuhan memberkati dan menyempurnakan iman kita sekalian. Amin. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur,
Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah. Kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu. Memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Saudara-saudara terkasih, inilah dia anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Suara dari dalam awan dengan jelas berkata, inilah putraku terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Supaya kita datang kepada dia, mendengarkan dia. Datang dalam Ekaristi dengan membawa iman agar kita kelak layak dan pantas diundang dalam perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi saudara sampai ke hidup yang kekal. Amin. Dari dalam awan terdengarlah suara yang berkata, inilah putraku terkasih, dengarkanlah dia. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami bersyukur atas Ekaristi yang kami rayakan ini. Semoga Yesus Kristus, Putramu kepenuhan hukum dan nubuat, para nabi, menjadikan kami semakin setia kepadamu, sampai kami mengalami kehidupan kekal, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat penyertaannya, Tuhan bersamamu. Bersama roh. Berkat Allah senantiasa dilimpahkan pada saudara sekalian, sehingga Anda memetik buah dari iman Ekaristi dalam hidup saudara melalui naungan, lindungan, bimbingan, berkat kesempurnaan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Saudara diutus mewartakan Injil dan kasih Tuhan. Amin.